Salat itu, kata beliau, adalah tiang agama, pilar kehidupan seorang muslim. Barang siapa yang menegakkan salat, mengerjakan sekaligus meninggikannya, berarti ia telah membangun bangunan agamanya secara kokoh dan kuat. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan, melalaikan sekaligus mempermainkannya, berarti ia telah menghancurkan bangunan agamanya, berkeping-keping tidak bersisa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Alhamdulillahilladzi faradhas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Hadirin hamba Allah, segenap umat pilihan yang berbahagia, untayan kata syukur yang tiada terukur yang kembali kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur sekaligus luhur. Segala puji yang tiada bertepi atas Allah Rabbil Izzati. Dialah Rabb yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat buat kita semua. Dialah Allah yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara tertib dan harmonis, digantikan lajunya lentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertabur salam sejahtera abadi kembali mari sama-sama kita adreskan kepada putra Abdullah dan Aminah, jantungnya kota Mekah, intannya kota Madinah. Dialah sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan kita. Tidak lain adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita satu kompleks sekaligus satu lantai dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah, segenap umat pilihan yang berbahagia, pada satu kesempatan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah statement lewat hadisnya yang sangat populer. Beliau sampaikan begitu singkat, padat, penuh manfaat dari dunia sampai akhirat. Hadis ini sering kita dengar, mungkin kita sangat menghafalnya. Apa kata beliau? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu, kata beliau, adalah tiang agama, pilar kehidupan seorang muslim. Barang siapa yang menegakkan salat,
mengerjakan sekaligus meninggikannya, berarti ia telah membangun bangunan agamanya secara kokoh dan kuat. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan, melalaikan sekaligus mempermainkannya, berarti ia telah menghancurkan bangunan agamanya berkeping-keping tidak bersisa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lewat hadis ini dapatlah kita lihat begitu besar dan tingginya nilai ibadah salat dalam membentuk kepribadian seorang mukmin. Betapa mulianya ibadah salat ini dalam pengaruh sekaligus mencapai dan menggapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi semata-mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia, nanti di yaumil qiyamah, saat air laut tumpah ke daratan, planet-planet bertabrakan, segala sesuatu yang di alam dunia ini akan mati, rusak, bahkan binasa. Saat itulah ketika manusia kembali dibangkitkan, bahkan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang manusia tertatih-tatih, bahkan tergopoh-gopoh, berlari, bahkan berlari menuju keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hadapan Allah, seorang hamba ini mengatakan, "Ya Rabb, Engkau adalah Tuhanku yang telah menciptakan diriku, mematikan diriku. Selama aku hidup di alam dunia, senantiasa aku selalu bersimpuh sujud di hadapan kebesaran-Mu. Tidak pernah saya tinggalkan kewajiban yang Kau amanatkan kepada saya. Hari ini ya Rabb, hari ini ya Rabb, di mana hari penghisaban, penghitungan amal segala bentuknya yang Kau limpahkan kepada hamba-Mu. Hari ini ya Rabb, saya minta, mana amalan ibadah salat, mana pahala itu semua yang telah aku kerjakan selama aku hidup di panggung dunia ini." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Luffats kama yulaffus saubul khalqu fayudrabu biha wajhu." Allah lipat ibadah salatnya tadi, Allah lipat nilai pahala ibadah salatnya tadi seperti sepotong kain yang terpuruk. Allah lempar ke muka orang tersebut, pertanda nilai ibadah salatnya tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu hadirin sekalian, pada kesempatan yang cukup singkat ini, mari sama-sama kita merenung sejenak dalam kesucian hati, sebagaimana kita renungkan bersama pada kesempatan siang hari yang cukup singkat ini lewat mimbar yang mulia, diterangkan di mana kitab yang bernama At-Targhib wa Tarhib minal Hadits Syarif, buah pena Al-Imam Taqiyuddin Al-Mundhir. Diterangkan di sana ada salah satu hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ada beberapa ciri, beberapa karakteristik salat seorang manusia, salat seorang hamba benar-benar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk salah satunya yang benar-benar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kata Allah, "Innama ataqabbalus salata mimman tawadduha biha li'uzmati." Aku akan terima salat seorang hamba ketika ia salat mendatangkan sifat ketawaduan, merendahkan diri di hadapan kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang yang salat seperti ini, ketika ia mendirikan salat benar-benar menyadari sekaligus menghayati bahwa ia saat itu sedang berhadapan dengan Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, maha kuasa lagi maha perkasa, Allah yang kekuasaannya tiada berujung dan bertepi. Ketika ia melaksanakan salat, ketika ruku dan sujud, merasa kecil di hadapan Allah yang maha besar, merasa lemah di hadapan Allah yang maha kuat, bahkan merasa miskin di hadapan Allah yang maha kaya.
andai kita mampu melaksanakan sholat semacam ini, mengedepankan nilai-nilai rendah jiwa, nilai-nilai rendah hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa-rasanya Fatihatul Kitab kita akan muncul dengan sifat tartil, kemudian ruku dan sujudnya tidak tergesa-gesa, mengedepankan sekaligus menghadirkan sifat tumakninah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau andai kata kita mampu meredam diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa-rasanya nikmat, bahkan sejuk rasanya ketika kita mampu melaksanakan sholat, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ketika malam kunjung datang, ketika saat itulah kita terbangun dari tempat tidur kita, suasana yang cukup mencekam, sepi yang sangat mencekam diri kita. Saat manusia tertidur lelap dengan rayuan untayan mimpi yang Allah limpahkan kepada mereka, saat itulah kita mencoba kembali mengetuk pintu pedulinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bangkit, dengan kita merendahkan diri di hadapan Allah, membersihkan anggota diri kita dengan berwudu, saat itulah kita hampar sajadah. Di atas sajadah itulah kita letakkan dahi sementara, kita merenung, kontemplasi kepada siapa? Kepada Allah. Saat itulah kita membawa bukan jutaan lagi, berapa banyak kesalahan dan kedosaan kita hampar, kita ketuk, kita lembutkan nilai-nilai ucapan kita. Saat itulah kita menangis, mengemis di hadapan pintu penuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah jiwa dan rendah hati kita, nikmat rasanya kita mampu menjadikan nilai diri kita sebagai apa? Sebagai hamba Allah yang senantiasa mengemis doa, melangitkan doa di malam hari. Subhanallah. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia. Yang kedua, kata Allah dalam hadis qudsinya, aku terima salat seorang hamba. Apa kata Allah? Walam yastatil biha ala khalqi. Ketika seorang manusia, seorang hamba Allah yang ketika selesai melaksanakan ibadah salat, kembali nilai-nilai ibadah salatnya ia juantahkan, sekaligus ia terjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, tidak menyombongkan kepada makhluk ciptaan Allah lainnya. Hadirin, apa yang mesti kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pakaian yang kita kenakan, harta yang kita miliki, pangkat yang kita sandang, rumah yang begitu mewah, bila yang berdiri megah, harta yang berlimpah ruah, semuanya itu sebagai titipan yang suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asha kullad dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit yang diderita. Sebaliknya, berapa banyak pula orang yang sehat hidup dalam waktu yang sangat begitu lama. Walam yastatil biha, kedepankan nilai-nilai kerendahan, nilai yang ada di dalam salat kita benar-benar kita terjemahkan, kita ratakan kembali, kita merenung di hadapan Allah dengan kita menebarkan nilai-nilai ketakwaan dan nilai-nilai ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita mampu kembangkan ketika apa? Rasa-rasanya kita ingin sholat kita diterima. Apa kata Allah? Walam yabit musirran ala maksiyati. Seorang hamba Allah yang ketika berbuat kesalahan dan kedosaan, saat itulah dia berusaha, berupaya kembali berjalan di jalannya Allah, kembali bertaubat kepada Allah dengan catatan tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang telah ia lakukan, tidak akan mengulangi apa yang telah ia lakukan, kesalahan dan kedosaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita mengulangi justru Allah berbalik kepada kita, justru apa yang kita pinta, apa yang kita langitkan doa di hadapan Allah justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mempermainkan sifat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, waqata'an nahara lidzikri, waktu siangnya benar-benar dipergunakan untuk mengingat Allah. Mengingat Allah dalam artian apa? Bukan kita memutar tasbih bolak-balik, lisan kita, jiwa kita semacam inilah ada pengawasan waskat,
pengawasan malaikat yang melekat dalam kehidupan kita, ada nilai muqarabah seorang hamba Allah. Ketika aktivitasnya di sana sini selalu diawasi, bahkan dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak langkahnya senantiasa gerakan langkah yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa, mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh Allah dalam hadis qudsinya, ada satu di antara di dalamnya benar-benar ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nilai ibadah salat ini menjadikan nilai ibadah yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita semakin indah, akhlak kita tercerah, bahkan lisan kita semakin tertata indah. Indahnya kita suatu saat nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqul qawli hadza wa astaghfirul 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.